Angin dari arah barat bertiup pelan, membawa aroma tanah kering yang sudah lama tak disiram hujan. Di dusun Karangmojo, malam biasanya jatuh dengan tenang, tapi tidak malam itu. Malam itu seperti mengerut, seolah menahan napas, seperti tanah yang tahu bahwa seseorang akan terusir dari tempat yang ia sebut rumah sejak kecil. Nadia berdiri di depan pintu rumah kayu itu. Usianya 27 tahun, tubuhnya mungil, rambutnya terikat seadanya. Mata itu, mata yang biasanya tenang dan teduh, kini kosong seperti sumur yang kehabisan air. Di tangannya hanya ada tas kecil berisi 2 baju, dompet tipis, dan mukena usang peninggalan almarhum ibunya. Di ambang pintu berdiri Pak Sarpin, pamannya, kepala dusun yang dikenal keras, cepat curiga, dan sangat percaya pada pertanda serta takhayul. Tubuhnya kurus, tetapi tatapannya tajam seperti garpu besi. "Pergi, Nad, malam ini juga. Aku tak mau kau tidur satu rumah lagi di sini," katanya sambil menunjuk ke jalan setapak yang gelap. Di dalam rumah, Bu Sarpin menutup mulut, menahan isak. Wanita itu sebenarnya menyayangi Nadia, tapi sejak Pak Sarpin mulai terkena musibah bertubi-tubi, usaha ternaknya bangkrut, sapi-sapi mati mendadak seperti keracunan, dan anak bungsunya tak kunjung sembuh dari penyakit aneh, ia pun tak kuasa menolak keputusan suaminya. "Pak, jangan malam ini. Setidaknya besok pagi." Bu Sarpin mencoba berbicara. "Tidak," bentak Pak Sarpin. "Ini demi keselamatan rumah kita. Aku sudah bertahan terlalu lama. Semuanya dimulai sejak anak itu dewasa. Perawan tua begini biasanya membawa bala. Kau lihat sendiri apa yang terjadi." Nadia memejamkan mata. Ucapan itu seperti cambuk yang membuat dadanya perih. Seumur hidupnya, ia tak pernah membantah, tak pernah meminta apapun. Sejak yatim piatu pada usia 7 tahun, ia tinggal bersama pamannya dan tumbuh menjadi perempuan yang bekerja tanpa suara. Mencuci, memasak, membantu sawah, mengurus anak-anak. Ia tidak pernah menyusahkan siapapun. Kini, ia justru dianggap pembawa sial. Nadia menunduk. "Kalau memang ini mau paman, saya pergi." "Bagus," suara Pak Sarpin dingin. "Jangan kembali sebelum kau membawa nasib baik. Aku tidak mau mati gara-gara kau." Bu Sarpin menjerit pelan. "Nadia, nak, maafkan ibu. Bukan ini mau ibu." Nadia tersenyum kecil, senyum yang gemetar. "Tidak apa-apa, Bu. Terima kasih sudah merawat saya selama ini." Ia melangkah keluar. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit tampak menahan hujan yang belum turun, redup seperti lampu minyak yang hampir padam. Jalan desa gelap, hanya kunang-kunang sesekali muncul di rerumputan. Ketika langkah Nadia semakin menjauh, suara pintu rumah tertutup keras bergema ke seluruh halaman, seolah sebuah babak hidup menutup paksa di belakangnya. Nadia berjalan tanpa tujuan, melewati kebun singkong dan sawah yang mengering di musim kemarau panjang. Bulan tertutup awan tipis. Dari jauh terdengar suara burung hantu, pertanda malam yang belum tahu akan membawa apa. Dalam kepalanya terngiang ucapan Pak Sarpin beberapa hari terakhir. "Sapi mati itu gara-gara energi burukmu. Anak bungsuku demam karena kau sering melamun. Perempuan umur segitu belum menikah itu tidak wajar. Pasti ada yang salah." Ia tahu itu tidak masuk akal, tapi apa daya. Di desa kecil, logika kalah oleh cerita mulut ke mulut. Dan Pak Sarpin, sebagai kepala dusun, suaranya menjadi aturan tak tertulis. Nadia mengusap pipinya yang basah. Ia tidak tahu
apakah air mata itu keluar karena sedih, takut, atau karena malam yang terasa seperti sedang mengikis nyalinya sedikit demi sedikit. Setelah 1 jam berjalan, ia menyadari kakinya membawanya ke arah hutan kecil di sisi barat dusun. Masyarakat menyebutnya hutan Kendil, tempat yang sering dianggap angker karena suara gamelan samar kadang terdengar dari dalamnya. Nadia berhenti di tepi hutan. "Kemana lagi aku harus pergi?" bisiknya. Tak ada jawaban selain desir angin. Ia melangkah masuk. Hutan Kendil gelap dan lembab. Akar-akar pepohonan seperti urat nadi yang tumbuh keluar dari tanah. Daun kering basah menempel di alas kakinya. Setiap langkah terdengar jelas, seakan hutan menegaskan bahwa ia kini berada dalam wilayah yang bukan milik manusia. Setelah beberapa menit berjalan tanpa arah, tetesan air mulai turun. Hujan kecil, tapi cukup membuat bajunya dingin dan menempel di kulit. Angin bertambah kencang. Dedaunan bergetar seperti bisikan. Nadia memeluk tubuhnya. "Ya Allah, jangan di sini." Tiba-tiba, dari balik pohon besar, terdengar suara langkah. "Nona?" Nadia terkejut dan mundur selangkah. Dari balik gelap, muncul sosok seorang pria muda, mungkin usia akhir 20-an, dengan pakaian sederhana, kaos abu-abu, celana kain hitam, dan rambut hitam yang sedikit basah oleh hujan. Wajahnya bersih, namun matanya tajam seperti seseorang yang sudah lama hidup dekat dengan alam. "Maaf," katanya sambil mengangkat tangan sebagai tanda tidak berniat buruk. "Saya tidak bermaksud menakutkan. Saya dengar suara langkah dari jauh." "Nona tersesat?" Nadia menatapnya hati-hati. Dalam keadaan seperti ini, bertemu orang asing bisa jadi pertolongan, bisa juga bahaya. "Saya Nadia," suaranya pelan. "Saya baru saja pergi dari rumah." Pria itu mengangguk lembut. "Nama saya Ardan. Hutan ini tidak ramah kalau hujan. Ada gubuk kecil tidak jauh dari sini. Kalau Nona mau, kita bisa berteduh dulu." Nadia ragu sesaat, namun kilat menyambar dan hujan semakin deras. Ia mengangguk. Ardan tersenyum kecil. "Mari ikut saya." Tidak jauh. Gubuk kecil itu berada di antara 2 pohon randu besar. Atapnya dari rumbia, tetapi cukup kokoh untuk menahan hujan. Di dalamnya ada tungku kecil dan tikar usang. Ardan menyalakan lampu teplok yang tergantung di dinding bambu, membuat cahaya kuning temaram mengisi ruang sempit itu. "Duduklah," kata Ardan sambil menyiapkan sesuatu dari kantong kainnya. Nadia duduk pelan. Tangannya masih gemetar. Tak lama kemudian, Ardan mengulurkan sepotong singkong rebus yang masih hangat. "Makanlah dulu, tubuh Nona pasti lelah." Nadia memegang singkong itu, dan tiba-tiba air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Ardan tidak panik. Ia hanya menatap dengan diam, tatapan yang tidak mengasihani tetapi mengerti. "Aku diusir," ucap Nadia disela tangis. "Pamanku menuduh aku membawa sial. Tanpa alasan, aku tidak punya siapa-siapa lagi." Ardan menatapnya lama. Lalu ia berkata dengan suara perlahan, hangat, dan benar-benar tulus, "Orang yang disakiti biasanya adalah orang yang baik." Nadia terisak semakin keras. Kalimat itu seperti menampar bagian hatinya yang sudah membeku. Seperti ada yang menghidupkan kembali sesuatu yang sempat padam. Ardan kemudian duduk di depan tungku. "Kalau Nona mau, besok saya ajak ke kampung saya. Tempatnya tenang, aman. Nona bisa tinggal sementara sampai memutuskan apa yang ingin dilakukan." Nadia mengangkat wajahnya. "Kampung? Di mana?"
Ardan tersenyum dengan cara yang aneh. Bukan aneh menyeramkan, tetapi aneh tenang, seperti seseorang yang membawa rahasia besar. Di balik lembah, kampung kecil, tidak banyak orang tahu. Nadia ragu. Namun malam semakin larut, hujan tidak berhenti. Dan di dalam gubuk kecil itu, untuk pertama kalinya setelah berjam-jam, ia merasa hangat. Ia mengangguk pelan. Ardan memandangnya dengan mata teduh yang sulit ditebak. Baik, besok kita berangkat. Di luar, angin berhenti. Hutan seperti ikut mendengarkan. Hujan baru reda menjelang subuh. Kabut tipis bergelayut rendah, seolah enggan pergi dari hutan kendil. Nadia terbangun dengan leher kaku dan badan pegal karena tidur di tikar yang tipis. Namun, meski semalaman tubuhnya menggigil oleh dingin, ada rasa ringan yang belum pernah ia rasakan dalam beberapa bulan terakhir. Tidak ada omelan, tidak ada tuduhan, tidak ada sorot mata penuh prasangka. Saat ia bangun, Ardan sudah berada di luar, berdiri memandang arah timur yang mulai memerah oleh cahaya pagi. Nadia merapikan rambutnya. Maaf, saya tertidur lebih dulu. Ardan menoleh, tersenyum kecil. Tidak apa-apa, malam tadi pasti berat buatmu. Ada cara bicara Ardan yang tidak mengorek luka, tapi justru menutupinya dengan lembut. Nadia merasa tidak dihakimi, dan itu terasa aneh karena ia sudah terlalu lama terbiasa disalahkan. Setelah bersiap, Ardan memberikan sehelai kain panjang untuk menutupi tubuh dari udara pagi yang menusuk. Kita harus berjalan sebelum matahari tinggi. Perjalanan ke lembah cukup jauh, katanya. Nama kampungnya apa? Tanya Nadia sambil mengikuti langkahnya. Ardan berhenti sebentar. Wajahnya terlihat seperti menimbang kata. Aku biasanya menyebutnya Lembah Tunas Langit, tapi orang luar jarang mengenalnya. Nadia mengangguk pelan. Nama itu terasa asing, tetapi lembut. Seperti nama tempat yang jauh dari hiruk-pikuk manusia. Perjalanan dimulai dengan melewati jalan setapak yang menurun. Pepohonan besar menaungi jalan seperti gerbang alam. Akar-akar tebal menjalar di tanah seolah tangan yang berusaha menahan siapapun agar tidak tersesat. Burung-burung kecil berkicau, tetapi tidak seramai biasanya. Suara mereka terdengar jauh, seakan berasal dari lembah di bawah sana. Nadia berkali-kali harus berhenti untuk mengatur napas. Kakinya lelah, tapi Ardan selalu berjalan dengan ritme yang tidak menyulitkannya. Kalau capek, bilang saja, ujar Ardan suatu kali. Nadia menggeleng. Saya tidak mau merepotkan. Ardan tertawa pelan. Capek bukan repot, capek itu wajar. Nadia terdiam. Barangkali itu kalimat paling sederhana yang pernah membuatnya tersentuh. Setelah 1 jam berjalan, mereka melewati sungai kecil yang alirannya jernih. Ardan mengambil air dengan tangannya dan memberikannya pada Nadia. Minumlah, ini air dari mata sungai yang belum tercampur apapun. Nadia meminumnya perlahan. Airnya dingin dan segar, membuat tenggorokan yang kering seketika lega. Mereka melanjutkan perjalanan, menembus semak tanpa suara, selain langkah kaki dan desir angin. Hingga akhirnya, pohon-pohon mulai jarang. Aroma tanah basah bercampur bunga liar mengisi udara. Dari puncak bukit kecil, Nadia melihatnya. Sebuah lembah hening, terbentang luas seperti mangkuk raksasa. Di tengahnya ada rumah-rumah kayu kecil beratap ijuk. Asap tipis mengepul dari cerobong beberapa rumah, menandakan ada kehidupan di sana. Namun anehnya, tidak terdengar suara manusia. Tidak ada teriakan anak bermain, tidak ada suara ayam,
Tidak ada denting alat dapur. Semua tampak tenang, terlalu tenang. "Itu kampungmu?" tanya Nadia, lirih. Ardan mengangguk. "Aku lahir dan besar di sana." "Kenapa sunyi sekali?" Ardan tersenyum samar. "Kampung kami memang begitu, tenang. Orang-orangnya tidak suka ribut." Nadia mengangguk, meski ada pertanyaan lain yang ingin ia lontarkan. Namun ia menyimpannya. Mereka menuruni bukit perlahan. Udaranya semakin sejuk, seperti ada embusan yang lebih lembut daripada angin pegunungan pada umumnya. Dalam perjalanan menurun itu, Nadia memperhatikan sesuatu. Meski tanah sedikit licin oleh hujan, Ardan tidak pernah terpeleset. Langkahnya mantap, nyaris seperti melayang. Tapi Nadia menepis pikirannya. Mungkin dia sudah terbiasa. Saat mereka makin dekat ke lembah, suara gemerisik dedaunan mulai terdengar halus. Seakan kampung itu menyapa mereka dengan cara yang tidak memakai suara manusia. Di depan gerbang bambu yang dihiasi anyaman daun pandan, berdirilah seorang laki-laki tua dengan kumis putih tebal dan mata teduh. Di sampingnya, seorang perempuan tua berwajah ramah, mengenakan kebaya lusuh yang tampak bersih dan terawat. Ardan melangkah maju. "Bapak, Mak, ini Nadia." Laki-laki tua itu, yang kemudian diketahui bernama Bapak Surya, mengangguk pelan. "Selamat datang, Nak. Sudah lama kami menunggu tamu yang datang dengan hati bersih." Makrumiah tersenyum hangat. "Masuklah, Nak. Kau pasti lapar dan capek." Nadia sempat kebingungan. "Menunggu saya?" Makrumiah menepuk bahunya lembut. "Tenang, Nak. Angin sudah lama membawa kabar tentang kedatanganmu." Nadia tidak mengerti. Tetapi tidak ada ancaman dalam suara mereka, hanya ketenangan, seakan semua ini adalah bagian dari sesuatu yang memang sudah tertulis. Rumah keluarga Ardan sederhana tapi hangat. Lantainya dari papan kayu, dindingnya dari anyaman bambu, dan di tengah ruangan ada tungku dengan panci menggantung. Aroma jahe dan daun pandan memenuhi rumah itu. Makrumiah menyiapkan minuman hangat, sementara Bapak Surya duduk di bangku kayu, mengamati Nadia dengan tatapan lembut namun penuh makna. "Kami senang Ardan menemukanmu," katanya. "Kedatanganmu adalah pertanda baik." Nadia mengangkat wajah. "Pertanda baik?" Bapak Surya tersenyum tipis. "Di kampung kami ada keyakinan. Bila seseorang yang tersakiti datang dengan hati kuat, maka ia membawa keseimbangan." Nadia terdiam. Kata-kata itu berbeda dari semua yang pernah ia dengar dari orang-orang di desa. Tidak ada yang pernah menyebut dirinya sebagai pertanda baik. Yang ia terima selalu sebaliknya. Makrumiah menggenggam tangannya dengan hangat. "Kami sudah lama menunggu seorang perempuan seperti kamu." Kalimat itu membuat dada Nadia berguncang. Ada rasa hangat, tetapi juga bingung. "Mengapa saya?" "Nanti akan kau pahami," jawab Makrumiah. Matanya ramah seperti embun pagi. Malam itu, Nadia diberi kamar kecil yang menghadap ke kebun belakang. Di luar jendela, lampu-lampu dari rumah warga tampak berpendar kuning lembut, lebih lembut daripada lampu minyak biasa. Seolah cahayanya berasal dari sesuatu yang tidak hanya menyala, tapi juga hidup. Saat berbaring, Nadia memikirkan perjalanan panjang hari itu. Tentang hujan, hutan, gubuk kecil. Tentang Ardan yang muncul seperti seseorang yang memang ditakdirkan menemuinya. Tentang kampung ini yang tenang. Terlalu tenang. Di luar, angin berembus pelan, membawa suara yang tidak jelas dari kejauhan. Mungkin suara alat musik, mungkin hanya suara hutan, tapi
Sebelum Nadia sempat memikirkannya lebih jauh, seseorang mengetuk pelan pintu kamarnya. "Nadia," suara Ardan. Nadia bangkit dan membuka pintu sedikit. Ardan berdiri dengan wajah serius namun lembut. "Aku hanya ingin memastikan kau merasa aman?" Nadia menatapnya lama. Sejak diusir, sejak berjalan tanpa arah di malam hujan, belum pernah ada yang menanyakan perasaan itu kepadanya. Ia tersenyum pelan. "Iya, untuk pertama kalinya. Iya." Ardan menunduk sebentar, seakan lega. "Kalau begitu, tidurlah. Besok mungkin Bapak dan Mak ingin bicara sesuatu." "Bicara apa?" Ardan tidak menjawab. "Besok saja kamu dengar sendiri." Ia berlalu, meninggalkan Nadia dengan jantung yang berdegup pelan namun hangat, dan dengan perasaan bahwa dirinya baru saja memasuki dunia yang memiliki aturan berbeda. Tubuh Nadia rileks, tapi jauh di dalam hatinya ada bisikan kecil. Kampung ini bukan kampung biasa. Pagi di lembah tunas langit terasa berbeda dari pagi manapun yang pernah Nadia alami. Udara sejuk tetapi tidak menusuk. Cahaya matahari lembut seolah disaring oleh sesuatu yang tak terlihat. Embun di daun-daun bersinar seperti titik-titik kristal, dan tak ada suara gaduh, hanya angin yang membawa aroma bunga liar. Nadia terbangun dengan tubuh yang lebih ringan. Semalaman ia tidur pulas, tanpa mimpi buruk, tanpa suara tuduhan yang biasanya terngiang sebelum tidur. Untuk pertama kalinya setelah lama, hatinya tidak sesak. Mak Rumiah sudah menunggu di dapur ketika Nadia keluar dari kamar. Wanita itu menumbuk bumbu di cobek batu sambil tersenyum hangat. "Tidur nyenyak, Nak?" "Nyenyak sekali, Mak." "Terima kasih," jawab Nadia. "Syukurlah. Orang yang datang ke kampung ini biasanya tidur seperti bayi. Udara sini memang membawa ketenangan." Mak Rumiah kemudian memberikan semangkuk bubur jagung hangat. Aromanya sederhana, tapi menenangkan. Saat mereka makan, Bapak Surya duduk di bangku kecil sambil menyeruput teh panas. "Setelah sarapan, kami ingin bicara sedikit," katanya ramah. Nada suaranya lembut, tetapi Nadia merasakan getaran halus, seperti sesuatu yang penting akan diungkapkan. Setelah mereka selesai makan, Ardan muncul dari pintu belakang, membawa kayu bakar. Tubuhnya terasa menyatu dengan alam, langkahnya ringan, napasnya teratur. Saat melihat Nadia, matanya menghangat tanpa berlebihan. "Nadia," kata Bapak Surya sambil merapikan letak cangkir di hadapannya, "ada sesuatu yang ingin kami bicarakan. Sesuatu yang kami rasa sudah waktunya kau tahu." Nadia menatap mereka satu persatu. Dadanya perlahan mengencang oleh rasa penasaran. Ardan duduk di sampingnya. "Apapun yang kau dengar setelah ini, ketahuilah bahwa tidak ada niat buruk dari kami." Mak Rumiah menambahkan, "Justru kami ingin kau merasa menjadi bagian dari kami." Nadia menelan ludah. "Ada apa sebenarnya?" Bapak Surya meletakkan cangkirnya dan menatap Nadia dengan mata dalam namun lembut. "Nak, Ardan ingin menikahimu." Jantung Nadia langsung berhenti sejenak. Darahnya seperti berhenti mengalir. "Apa?" Suaranya hampir tidak terdengar. Ardan menatapnya dengan sangat serius, bukan tergesa-gesa, bukan karena kasihan, bukan karena ingin menyelamatkan seseorang yang tersesat. Tatapannya bersih, seperti seseorang yang sudah lama memikirkan keputusan itu. "Semenjak kita bertemu di hutan, aku tahu hatimu kuat," ucap Ardan pelan. "Kau tidak mengutuk siapapun meski disakiti. Kau tidak marah pada dunia. Kau hanya ingin hidup tenang. Dan orang seperti itu langka." Nadia
menunduk. Air matanya menggenang, bukan karena sedih, tapi karena ia tidak pernah membayangkan ada orang yang melihat dirinya seperti itu. Makrumiyah memegang tangan Nadia. Di kampung kami, pernikahan tidak memerlukan pesta besar. Yang terpenting adalah restu orang tua perempuan. Nadia mengangkat wajah. Restu, Pak Sarpin? Hening menyelimuti ruangan. Ardan berkata dengan lembut tetapi mantap. Aku bersedia menemanimu kembali ke dusun. Kita meminta restu secara baik-baik. Jika ia tetap menolak, kita mencari jalan lain. Tapi aku ingin menghormati adat. Nadia menggigit bibir. Membayangkan kembali ke rumah pamannya membuat kakinya lemas. Ia masih ingat tatapan penuh kebencian itu, suara bentakan, tuduhan-tuduhan tanpa dasar. Namun di sampingnya, Ardan duduk seperti jangkar yang menahan kekalutan di dadanya. Aku tidak ingin kembali, ucap Nadia jujur. Tapi kalau memang harus, aku akan coba. Makrumiyah tersenyum lembut. Kami akan mendukung, apapun keputusannya. Kau tidak sendiri lagi, nak. Kalimat itu menusuk hati yang sudah lama tak dipenuhi kasih. Siang itu mereka bersiap kembali ke dusun Karangmojo. Kampung Lembah Tunas Langit tampak menonton mereka melalui keheningannya. Seolah setiap rumah, setiap pohon, setiap hembusan angin memahami apa yang sedang terjadi. Saat berjalan keluar dari kampung, Nadia memperhatikan sesuatu. Para warga yang lewat menyapa mereka dengan ramah, tetapi langkah mereka begitu halus, nyaris tidak menimbulkan suara. Mata mereka juga jernih, lebih jernih dibanding penduduk desa manapun yang pernah ia lihat. Namun, ia mengira mungkin itu hanya karena kehidupan di lembah yang bersih dan damai. Ardan menggamit tangannya sesaat. Tak perlu takut, aku ada di sini. Tatapan itu membuat keberaniannya bertahan. Perjalanan kembali ke dusun memakan waktu lebih lama karena mereka harus berhenti beberapa kali untuk memastikan Nadia tidak kelelahan. Ardan tidak pernah tergesa-gesa. Ia sabar, seolah perjalanan itu bukan beban. Ketika mereka tiba di tepi dusun Karangmojo, matahari sudah condong ke barat. Langit mulai menguning, menandakan sore akan segera berubah menjadi malam. Rumah Pak Sarpin terlihat sama seperti sebelumnya. Papan-papan kayu yang sudah mulai lapuk, halaman dengan rumput liar yang tumbuh tidak teratur, dan suara ayam yang berkokok seakan tahu suasana sedang tegang. Nadia menggenggam ujung bajunya, jari-jarinya dingin, telapak tangannya berkeringat. Kalau kamu siap, ujar Ardan pelan. Nadia menarik napas panjang. Aku siap. Mereka melangkah masuk halaman. Di teras rumah, Bu Sarpin sedang menjemur pakaian. Ketika ia melihat sosok Nadia, tubuhnya langsung membeku. Kain yang dipegangnya jatuh ke tanah. Matanya berkaca-kaca. Nadia, nak, ya Tuhan, kau kembali. Suaranya pecah di tengah udara sore. Nadia langsung dipeluk oleh wanita itu. Aroma sabun cuci dan minyak telon memenuhi hidungnya. Aroma rumah, aroma masa kecil, aroma yang ia pikir tidak akan pernah ia rasakan lagi. Aku kangen, Bu, kata Nadia sambil menahan tangis. Bu Sarpin mengusap rambutnya. Maafkan ibu nak. Mereka berdua menangis tanpa suara, hanya bahu yang bergetar dan napas yang tersengal. Ardan menunduk hormat. Saya Ardan, Bu. Saya datang bersama Nadia untuk berbicara baik-baik dengan Pak Sarpin. Bu Sarpin mengusap air matanya cepat, seperti takut ketahuan. Masuklah, tapi hati-hati. Belakangan ini Pak Sarpin berbeda. Berbeda bagaimana? Tanya Ardan.
Namun, sebelum Bu Sarpin sempat menjawab, pintu rumah terbuka. Di ambang pintu berdirilah Pak Sarpin. Rambutnya kusut, wajahnya pucat seperti kurang tidur. Matanya merah, bukan karena menangis, tetapi seperti seseorang yang terlalu lelah menahan sesuatu. "Mau? Apalagi kau kembali?" Suaranya tajam. Nadia menegakkan tubuhnya. Ia tidak ingin takut. Tidak kali ini. "Paman, saya ingin meminta restu. Ardan ingin menikahi saya." Suasana langsung hening. Pak Sarpin menatap Ardan dari atas ke bawah. Pandangannya penuh kecurigaan. "Kenapa perempuan ini yang kau pilih? Apa dia tidak membawa sial padamu nanti?" Ardan tidak tersinggung. Ia justru menatap dengan tenang, suara rendah tapi tegas. "Saya tidak percaya sial berasal dari manusia yang hatinya lembut. Saya datang bukan untuk bertengkar. Saya datang untuk meminta restu." Pak Sarpin mencibir, tetapi matanya melirik ke arah Bu Sarpin yang dengan halus mengangguk seolah memohon. Ardan lalu membuka bungkusan kain kecil. Di dalamnya ada uang mahar, sederhana tapi cukup besar untuk ukuran desa. "Ini niat baik saya." Dan sesuatu berubah di wajah Pak Sarpin. Tatapan keras itu perlahan melembut, bukan oleh restu, tetapi oleh nafsu. Keserakahan terpantul jelas. Ia menghela napas panjang, lalu akhirnya mengangguk. "Baiklah, aku setuju." Nadia memejamkan mata lega. Bu Sarpin menahan senyum haru. Namun Ardan menatap wajah Pak Sarpin dalam-dalam, menyadari sesuatu yang hanya ia yang tahu. Sesuatu yang akan menjadi bayangan panjang di kemudian hari. Pernikahan dilangsungkan sederhana di rumah itu, tanpa pesta besar, tanpa keramaian. Hanya keluarga terdekat dan beberapa warga yang menjadi saksi. Ketika ijab kabul selesai, Nadia menunduk, air matanya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena tak pernah ia bayangkan ia akan menikah dengan cara seperti ini. Tenang, tanpa hinaan, tanpa tatapan merendahkan. Ardan menggenggam tangannya. "Mulai hari ini, kamu tidak sendiri lagi." Nadia tersenyum tipis. Namun jauh di sudut rumah, Bu Sarpin menatap mereka dengan rasa bahagia, bercampur takut. Ia merasa telah membuka pintu menuju dunia yang lebih besar daripada yang ia pahami. Dan ia benar. Karena malam itu, ketika mereka kembali ke lembah tunas langit, sesuatu di udara berubah. Sesuatu yang lembut, tetapi bukan dunia manusia. Perjalanan pulang menuju lembah tunas langit terasa berbeda bagi Nadia. Kini, ia berjalan sebagai seorang istri. Tangan Ardan menggenggam tangannya dengan mantap, seolah menjadi jembatan yang memisahkan masa lalunya yang getir dengan masa depan yang belum ia pahami sepenuhnya. Di sepanjang perjalanan, udara terasa lebih lembut dari biasanya. Seperti ada bisikan-bisikan halus yang mengiringi langkah mereka, seolah hutan mengetahui kebahagiaan kecil ini dan turut merayakannya. Bu Sarpin ikut bersama mereka. Wanita itu bersikeras ingin menemani Nadia ke kampung tempat tinggal barunya. Sebuah alasan yang tampak sederhana, tetapi sebenarnya ia ingin memastikan bahwa keponakan yang ia sayangi benar-benar aman. Selain itu, hatinya selalu diliputi rasa bersalah atas keputusan-keputusan suaminya yang dipengaruhi takhayul dan kemarahan. Kalau di kampung itu butuh bantuan perempuan, bilang saja, "Nad," katanya sambil menatap cekungan lembah dari kejauhan. Nadia tersenyum tipis. "Ibu tidak perlu repot." Namun Bu Sarpin menggeleng tegas. "Ibu ingin melihat tempatmu tinggal, biar hati ibu tenang." Ardan juga menyambut niat itu dengan hormat. "Kami senang ibu ikut. Kampung kami jarang menerima tamu, tapi ibu tak perlu takut." Mendengar kalimat itu justru membuat Bu Sarpin semakin penasaran.
Ketika mereka sampai di puncak bukit, kampung itu terlihat lebih jelas daripada sebelumnya. Di bawah sana, rumah-rumah tampak tersusun rapi, mengelilingi alun-alun kecil. Di atas atap-atap ijuk, kabut tipis menggantung seperti tirai putih yang lembut. Namun ada hal lain yang membuat Bu Sarpin merinding tanpa tahu kenapa. Kampung itu tidak mengeluarkan suara apapun. Benar-benar tidak ada. Tidak ada ayam berkokok, tidak ada suara orang menumbuk padi, tidak ada anak-anak berlari-larian. Hanya angin dan gamelan lirih yang terdengar seperti berasal dari udara, bukan dari alat musik nyata. Mereka berjalan memasuki kampung. Warga kampung tersenyum dan menyapa dengan sopan. Mereka mengenakan pakaian sederhana dan bersih. Mata mereka jernih, sangat jernih, seperti kaca bening yang memantulkan cahaya. Bu Sarpin merasa dadanya mengerut. Ada sesuatu yang berbeda dengan kampung ini, sesuatu yang tidak biasa. Tetapi ia menahan diri. Ia tidak ingin merusak kebahagiaan Nadia. Sesampainya di rumah Ardan, Makrumiyah langsung memeluk Nadia. "Selamat datang kembali, Nak, dan selamat sudah menjadi istri." Nadia tersipu malu. Ada rasa hangat di hatinya yang belum pernah ia rasakan. Ardan menunduk hormat pada kedua orang tuanya. "Kami membawa Bu Sarpin," jelas Ardan. "Beliau ingin ikut membantu." Makrumiyah tersenyum lembut. "Silakan masuk, Bu. Kami merasa terhormat." Bu Sarpin membalas senyum itu, meski keganjilan di hatinya semakin terasa. Malam itu, warga kampung menggelar hajatan kecil untuk menyambut pasangan baru. Nadia tidak menyangka kampung tenang seperti ini bisa menggelar perayaan yang begitu indah. Namun, aneh. Lampu-lampu minyak digantung di sepanjang jalan, tetapi nyala apinya tidak bergoyang meski angin bertiup. Makanan tersaji di atas daun pisang, dan aromanya begitu harum, seolah dimasak dengan resep yang diwariskan dari masa yang sangat lama. Namun hal yang paling membuat merinding adalah semua warga berjalan sangat halus, seolah kaki mereka tidak benar-benar menyentuh tanah. Ketika mereka bergerak, baju-baju mereka seperti tak pernah bergesekan. Bahkan saat tertawa, suaranya lembut dan tidak memecah keheningan. Di luar lingkar perayaan, gamelan terdengar lagi. Sangat halus, terlalu halus, seperti suara air yang mengalir dari langit. Bu Sarpin mencubit tangannya sendiri diam-diam. "Ini kampung apa sebenarnya?" gumamnya pelan. Nadia memandang sekeliling. "Memang sunyi, Bu, tapi saya merasa aman." "Iya." Bu Sarpin tersenyum, meski senyum itu kaku. "Ibu ikut bahagia." Tapi ia tidak melanjutkan. Ada sesuatu yang menahan kata-katanya di tenggorokan. Setelah acara selesai, keluarga dan beberapa tetua kampung berkumpul di ruang tamu rumah Ardan. Mereka membuka kado pernikahan satu persatu. Ada selendang indah, piring-piring kayu, dan beberapa benda kerajinan tangan yang tidak pernah Nadia lihat sebelumnya. Semua hening namun penuh kehangatan. Tiba-tiba, Bu Sarpin tidak bisa menahan diri lagi. Pertanyaannya keluar begitu saja, seperti pintu yang didorong oleh rasa takut yang sudah tertahan sejak tiba di kampung. "Pak Surya," suaranya pelan, hampir berbisik. "Ini sebenarnya kampung apa?" Bapak Surya menatapnya lama. Tatapan itu tidak marah, tidak terkejut, hanya tenang, seolah ia sudah menunggu pertanyaan itu sejak awal. Lampu teplok bergoyang sedikit, memantulkan bayangan lembut di dinding bambu. Akhirnya, Bapak Surya tersenyum tipis. Senyum yang membuat bulu kuduk meremang, bukan karena ancaman, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam. "Kampung ini," katanya pelan, "tidak terlihat oleh manusia biasa.
Bu Sarpin membeku. Ini bukan kalimat yang ia duga. Kami adalah Bunian, lanjut Bapak Surya. Dan ini adalah kampung Bunian Tunas Langit. Nadia menutup mulutnya. Matanya membesar, tubuhnya menegang. Saya apa? Bisiknya. Ardan memegang tangannya. Jari-jarinya hangat. Kami tidak jahat, Nad. Kami memilihmu justru karena hatimu bersih. Dan karena kamu mampu melihat kami. Nadia gemetar. Ia mengingat kembali langkah warga kampung yang terlalu halus. Mata mereka yang terlalu jernih. Keheningan yang terlalu sunyi. Gamelan yang muncul begitu saja di udara. Semuanya masuk akal. Namun justru karena masuk akal, rasanya sangat menakutkan. Bu Sarpin memegang dada. Napasnya naik turun cepat. Jadi, dari tadi saya... Ia menelan ludah. Berada di kampung makhluk halus? Bapak Surya mengangguk dengan hormat. Tapi kami menghargai Anda, Bu. Kedatangan Anda membawa kebahagiaan bagi Nadia. Bu Sarpin memejamkan mata. Ia tidak berteriak, tidak pingsan. Ia hanya gemetar. Lalu, dengan suara lirih penuh rasa takut, ia berkata, Jangan biarkan Sarpin tahu. Suami saya, dia akan menjual rahasia ini demi uang, demi kekuasaan, demi apa saja. Dia sudah berubah, sangat berubah. Tatapannya penuh permohonan. Ardan mengangguk mengerti. Kami tidak akan membiarkan itu terjadi. Nadia memeluk Bu Sarpin. Bu, tenang. Di sini aman. Namun, seiring Nadia menenangkan ibunya, ia tak menyadari bahwa di kejauhan, di luar kampung, di dusun yang jauh di balik hutan, Pak Sarpin sedang duduk di gudang gelap, menatap uang mahar dengan mata merah yang berkilat, seperti seseorang yang sedang kehilangan kendali diri. Hajatan itu berakhir dengan senyum dan doa. Tapi, di balik senyum itu, dunia manusia dan dunia Bunian mulai saling mendekat, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ketika keduanya benar-benar bersentuhan. 3 hari setelah hajatan di kampung Bunian Tunas Langit, kehidupan berjalan tenang seperti aliran sungai yang jernih. Nadia mulai menyesuaikan diri dengan ritme kampung yang tidak pernah gaduh. Ia membantu Mak Rumiah memasak, menyapu halaman yang selalu bersih, dan sesekali menemani Ardan ke ladang kecil, tempat tanaman-tanaman obat tumbuh subur. Meski begitu, ada bagian kecil dalam dirinya yang masih sulit percaya bahwa ia kini tinggal di kampung Bunian. Setiap kali melihat warga berjalan tanpa menimbulkan jejak atau mendengar gamelan yang seakan berasal dari udara, hatinya bergetar antara kagum dan takut. Namun Ardan selalu menenangkannya. Kau tidak perlu menjadi seperti kami, katanya suatu malam. Kau hanya perlu menjadi dirimu. Itu saja yang membuat kami memilihmu. Kalimat itu membuat Nadia merasa memiliki tempat untuk pertama kalinya dalam hidup. Sementara itu, Bu Sarpin memutuskan pulang setelah beberapa hari membantu. Ia pergi dengan perasaan campur aduk. Bahagia karena Nadia akhirnya mendapatkan kehidupan yang layak, tetapi juga ketakutan bahwa suaminya bisa membawa masalah jika ia tahu rahasia kampung Bunian. Saat melewati batas lembah, ia berbalik sebentar dan menatap Nadia. Nah, jangan pernah memberitahu pamanmu tentang kampung ini. Tolong, dia sudah bukan dirinya lagi. Nadia mengangguk. Tenang, Bu, aku mengerti. Namun kekhawatiran itu ternyata beralasan lebih besar daripada yang mereka duga. Di dusun Karangmojo, sesuatu sedang merongrong jiwa Pak Sarpin. Sejak menerima uang mahar dari Ardan, ia menjadi semakin gelisah. Ia mengurung diri di gudang, menatap uang itu berjam-jam,
menghitungnya berkali-kali seperti seseorang yang kehilangan akal. Matanya cekung, wajahnya pucat, dan napasnya berat. Uang itu tidak banyak bagi orang kota. Tetapi bagi kepala dusun yang baru saja bangkrut, nilainya menggoda, sangat menggoda. Ini baru awal, gumamnya. Kalau laki-laki itu punya uang sebanyak ini, pasti ada lagi. Ada yang lebih besar. Ia menendang kursi, lalu berjalan mondar-mandir seperti hewan yang terjebak. Dari mana asalnya uang itu? Siapa sebenarnya dia? Dari kampung mana dia berasal? Pertanyaan itu terus mengusiknya, bercampur dengan rasa tamak yang semakin menumpuk, hingga matanya tampak merah setiap kali memikirkan Nadia dan Ardan. Pasti ada rahasia, dan aku harus mendapatkannya. Ia duduk kembali, memegang kepalanya. Namun kali ini, ada sesuatu lain yang menggumam dalam benaknya. Suara kecil yang tidak datang dari pikirannya sendiri. Sarpin, kekayaan, ada di balik mereka. Ia menoleh cepat, tetapi tidak ada siapapun. Gudang itu kosong, hanya bayangannya sendiri yang memanjang di dinding. Di kampung Bunian, makhluk-makhluk halus memiliki cara untuk mengetahui perubahan gelap dalam hati manusia. Meski mereka jarang ikut campur, mereka bisa merasakan getaran energi buruk, ambisi yang terlalu besar, atau rasa iri yang membara. Suatu malam, Bapak Surya memanggil Ardan dan Nadia ke ruang tengah. "Ada sesuatu yang harus kalian ketahui," katanya pelan. Malam itu, angin di luar berembus lebih dingin dari biasanya. Suara serangga hampir tidak terdengar, seolah alam pun menahan napas. "Ayah merasakan pergerakan energi yang tidak wajar dari dusun manusia," lanjut Bapak Surya. Nadia terkejut. "Dari Pak Sarpin?" Bapak Surya menghela napas. Ia menyimpan tamak dalam hatinya, dan tamak adalah pintu paling mudah bagi kegelapan untuk masuk. Nadia memegang dadanya. Perasaan tidak enak merayap naik menyelimuti tengkuknya. "Apakah ia akan datang ke kampung ini?" tanya Nadia, suara bergetar. "Tidak," jawab Makrumiah lembut. "Manusia biasa tidak bisa memasuki kampung ini tanpa diundang. Hanya mereka yang hatinya bersih, atau mereka yang benar-benar tidak sengaja tertarik oleh nasib." Nadia terdiam. Ia ingat ketika pertama datang ke hutan malam itu. Tidak ada tanda ia sedang menuju kampung lain. Tidak ada jalur jelas, tidak ada penanda, tidak ada gerbang. Namun, Ardan menemukannya dengan mudah, seolah ia memang dipanggil oleh tempat ini. "Kami akan menjagamu," kata Ardan sambil menggenggam tangannya. Nadia menunduk. "Pak Sarpin, dia memang keras, tapi dia bukan orang jahat. Dia hanya terlalu percaya takhayul." Namun kata-katanya terhenti. Ia sendiri ragu akan kalimat itu. Karena apa yang dilakukan pamannya, mengusir keponakan yatim piatu di malam hari, sudah lebih dari sekadar keras. Itu adalah kekejaman yang lahir dari ketakutan dan ambisi. Hari-hari berikutnya, kehidupan tampak normal bagi Nadia. Ia mulai membantu warga membuat anyaman daun pandan. Ia belajar memasak makanan khas lembah. Ia kembali tidur tanpa mimpi buruk. Dan perlahan, bayangan kehidupan lamanya memudar seperti kabut tersapu matahari. Hingga suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Bu Sarpin muncul kembali di pintu rumah Ardan. Matanya bengkak, napasnya tersengal, wajahnya penuh ketakutan. "Nadia, cepat, ikut ibu." Nadia terkejut dan langsung menghampirinya. "Ibu, ada apa?" Bu Sarpin memegang lengannya erat, terlalu erat. "Pak Sarpin,
Dia sudah tidak waras, Nak. Ardan menatap mereka dengan penuh waspada. Apa yang terjadi? Dengan suara bergetar, Bu Sarpin menceritakan kejadian semalam. Pak Sarpin tidak tidur. Ia duduk di gudang sampai dini hari, menggumamkan hal-hal yang tidak masuk akal. Ia memelototi uang mahar sambil mengucapkan mantra yang tidak pernah diajarkan siapapun. Ketika Bu Sarpin mencoba mengajaknya bicara, suaminya justru tertawa pelan. Tawa yang terdengar sangat asing. Dia bilang, dia harus mencari kampung kalian. Dia harus mendapat lebih banyak lagi. Nadia menutup mulutnya sendiri. Bu Sarpin melanjutkan dengan suara patah-patah. Dia bilang, dia akan menuntut kalian, akan mencari cara masuk ke tempat ini. Bahkan kalau harus memakai dukun atau pesugihan. Hening panjang memenuhi ruangan. Ardan merasakan sesuatu mengalir di bawah tanah. Energi gelap yang menempel pada kata pesugihan, seperti racun yang menetes ke sumur bersih. Bapak Surya menghela napas panjang. Manusia yang hatinya gelap memang mudah tersesat, tetapi ia tidak bisa masuk ke kampung ini, Bu. Tenanglah. Bu Sarpin menggeleng keras. Itu yang ibu takutkan. Dia terlalu jauh sekali. Bukan dirinya lagi. Aku takut akhir yang buruk akan menjemputnya. Kalimat itu terbukti benar lebih cepat dari dugaan siapapun. Beberapa minggu kemudian, pada bulan ke-6 kehamilan Nadia, kabar itu datang. Seorang tetangga dari dusun Karangmojo berlari ke bibir lembah, memanggil nama Bu Sarpin. Meski ia tidak bisa memasuki kampung Bunian, suaranya mencapai telinga Nadia yang sedang duduk di beranda. Bu Sarpin, Pak Sarpin, meninggal. Dunia Nadia seakan berhenti sejenak. Ardan memegang bahunya, sementara Bu Sarpin jatuh tersungkur, menangis sejadi-jadinya. Nadia dan keluarga Bunian segera pergi ke dusun. Dengan warga Bunian menyamarkan diri mereka sebagai manusia. Tubuh mereka sedikit mengubah warna, suara langkah mereka sedikit lebih berat. Di sana, mereka menemukan jasad Pak Sarpin di gudang, dikelilingi uang mahar yang berserakan. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar, dan ekspresi di wajah itu bukan ketakutan, tetapi kehausan yang belum terpenuhi. Orang-orang berbisik, seperti dihisap tamaknya sendiri. Dia bekerja terlalu keras. Dia kerasukan apa semalam? Nadia menatap tubuh pamannya lama dengan perasaan campur aduk. Ia tidak membenci pamannya. Ia bahkan merasa iba. Dan di dalam hatinya, sebuah kalimat muncul sendiri. Paman, yang membawa sial bukan aku, tapi hati yang dikuasai tamak dan dengki. Ia menggenggam tangan Ardan, mencari ketenangan. Ardan mengangguk kecil, seolah membaca hatinya. Pemakaman berlangsung sederhana. Tidak seperti kepala dusun yang dihormati, Pak Sarpin justru dimakamkan tanpa banyak warga yang datang. Orang-orang merasa takut dengan perubahan aneh yang terjadi padanya sebelum kematian. Bu Sarpin menangis sepanjang jalan pulang. Nadia memeluknya erat, mencoba memberi kekuatan. Namun malam itu, di antara wangi tanah baru dan doa-doa yang dilantunkan, dunia manusia dan dunia Bunian kembali bersentuhan dalam duka. Dan semuanya belum selesai. Karena setelah kematian, sebuah pertanyaan besar masih menggantung. Apakah tamak saja yang membunuh Pak Sarpin? Atau ada sesuatu yang lebih gelap yang dia panggil tanpa ia sadari? Aroma tanah basah masih terasa di udara, bahkan setelah beberapa hari berlalu sejak pemakaman Pak Sarpin. Hujan turun hampir setiap sore, seolah langit dusun Karangmojo
ikut meratapi nasib seorang lelaki yang tersesat dalam bayangannya sendiri. Namun bagi Nadia, duka itu perlahan mereda, berganti rasa lega yang samar. Bukan karena kematian seseorang, tetapi karena akhir dari ketakutan yang menghantuinya selama bertahun-tahun. Ia kini kembali ke kampung Bunian, tunas langit bersama Ardan, Bapak Surya, dan Mak Rumiah. Warga Bunian melepas penyamaran mereka seiring mereka melintasi batas lembah. Langkah mereka kembali menjadi ringan, suara nafas mereka kembali terdengar seperti alunan alam. Di tengah perjalanan pulang, Ardan menggenggam tangan Nadia. "Kau kuat sekali," katanya pelan. Nadia hanya tersenyum lirih. "Aku tidak sendirian lagi. Itu saja sudah membuat semuanya terasa berbeda." Ardan mengangguk pelan. "Mulai sekarang, kau punya kedua dunia, tapi hatimu akan selalu memilih mana yang membuatmu utuh." Kata-kata itu meresap dalam hati Nadia. Setelah kembali ke kampung, kehidupan berjalan dengan tenang. Nadia melanjutkan kesehariannya, menganyam daun pandan, membersihkan rumah, dan berjalan pagi bersama Ardan melintasi kebun-kebun hijau yang terasa seperti tumbuh dari tangan makhluk yang tahu cara merawat alam dengan sepenuh cinta. Makin lama tinggal di sana, makin jelas bagi Nadia bahwa kampung ini tidak sekadar berada di lokasi tersembunyi. Ia berada di lapisan lain dari alam, dunia yang berdampingan dengan manusia, tetapi tidak selalu terlihat. Warga Bunian hidup dalam keseimbangan yang sangat halus, seolah setiap gerakan mereka mempertahankan harmoni yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Meski begitu, kampung ini bukan tempat penuh misteri seperti dalam cerita menakutkan. Ada suara tawa, ada senyum hangat, ada anak-anak yang meski jarang keluar rumah, kadang menampakkan diri sebentar untuk menyapa Nadia sebelum menghilang seperti embusan angin. Dan di tengah kehidupan damai itu, perut Nadia semakin membesar. Pada bulan ke-7 kehamilannya, Mak Rumiah sering mengelus perut Nadia sambil tersenyum. "Anak ini membawa cahaya," katanya suatu malam. "Ini terlihat dari sinarnya." Nadia memandangnya bingung. "Sinar apa, Mak?" Mak Rumiah tertawa kecil. "Bagi kami, anak yang akan menjadi jembatan antara dua dunia selalu tampak berbeda. Ada aura yang lebih lembut dan lebih kuat." Bapak Surya yang duduk tak jauh dari sana ikut menimpali. Dunia Bunian jarang menyatu dengan dunia manusia lewat garis keturunan, tapi ketika dua hati bersih bertemu, alam tak bisa menutup diri. Nadia meraba perutnya, merasakan gerakan kecil di dalam. Ada rasa hangat yang menyebar dari telapak tangannya ke seluruh tubuh. "Apakah anak ini akan seperti kalian?" "Tidak sepenuhnya," jawab Ardan yang baru masuk dari luar. "Ia akan bisa melihat manusia dan melihat kami. Ia akan tahu batas dunia, tapi juga bisa menyeberang dengan aman." "Seperti jembatan?" tanya Nadia. Ardan mengangguk. "Ia akan membawa kedamaian bagi dua dunia. Mungkin itu sebabnya kau dipanggil ke lembah ini sejak awal." Kalimat itu membuat Nadia merinding, tetapi bukan karena takut. Ada rasa haru yang tak terjelaskan, seolah nasibnya sejak kecil yang penuh luka akhirnya menemukan arti. Seolah ia tidak pernah ditolak dunia, hanya sedang diarahkan menuju tempat yang membutuhkannya. Di luar kampung, kabar kematian Pak Sarpin pelan-pelan mereda. Warga dusun Karangmojo kembali menjalani kehidupan mereka. Tidak ada yang berani mengusik keluarga Nadia, baik karena rasa hormat atau rasa takut terhadap kejadian aneh yang mendahului kematian sang kepala dusun. Bu Sarpin sering berkunjung ke batas lembah. Ia tidak bisa lagi masuk ke kampung itu, tetapi Nadia selalu menyambutnya di sana.
ditemani Ardan. Hubungan ibu anak yang tak pernah benar-benar terjalin kini tumbuh kuat, seperti pohon yang baru menemukan tanah suburnya. "Kalau anakmu lahir nanti, boleh ibu lihat?" tanya Bu Sarpin suatu hari. Suaranya bergetar. "Tentu boleh," jawab Nadia sambil memeluknya. "Kita keluarga." Bu Sarpin menangis di bahunya. "Maafkan ibu, ibu tidak bisa melindungi kamu dulu." Nadia menggeleng. "Ibu sudah melakukan yang ibu bisa." Mereka berdua menangis bersama. Di balik pepohonan lembah, angin berdesir lembut, seolah ikut mengusap luka lama. Persalinan Nadia terjadi pada malam yang tenang. Langit tampak jernih, bertabur bintang seperti butiran garam yang ditaburkan di kain hitam. Tidak ada suara keras, tidak ada petir, hanya angin yang terasa seperti menyelimutinya. Ardan menggenggam tangannya sepanjang proses persalinan. "Nat, aku ada di sini." Tarik napas, pelan. Nadia menggigit bibir, menahan sakit. Air mata mengalir bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang terasa seperti awal kehidupan baru. Dan akhirnya, suara tangis bayi terdengar. Tangisnya tidak keras, tidak meraung, hanya lembut. Seperti gema air yang jatuh di permukaan sungai. Makrumiah mengangkat bayi itu, matanya berkaca-kaca. "Anak ini, cahaya hatimu, Nadia." Ardan mendekat. Lihat matanya. Nadia menatap bayi itu dengan air mata mengalir. Mata kecil itu jernih, sangat jernih. Dalam bola matanya, seolah terdapat dua duniamu, dunia manusia dan dunia bunian. Dia bisa melihat keduanya, bisik Nadia. Ardan mengangguk pelan. Dialah jembatan itu. Bayi itu menggenggam jari Nadia, dan pada momen itu, semua luka masa lalu seakan terangkat. Segala tuduhan, hinaan, penderitaan, dan kesepian berubah menjadi sesuatu yang lebih besar, sebuah takdir untuk menciptakan kedamaian. Nadia menangis sambil tersenyum, memeluk bayinya erat. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya yang pahit akan berakhir seperti ini, dikelilingi cinta, diterima apa adanya, dan diberi kesempatan membawa kehidupan ke dunia yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Beberapa minggu kemudian, pada pagi hari yang sejuk, Nadia berdiri di tepi lembah sambil menggendong bayinya. Bu Sarpin muncul di sisi bawah bukit, menatapnya dengan mata penuh haru. "Cantiknya, ya Tuhan." Air matanya mengalir begitu cepat. Nadia mendekat hingga jarak mereka hanya dipisahkan batas dunia yang tak kasat mata. "Ibu," kata Nadia sambil tersenyum. "Kenalkan, ini Arlian." Bayi itu menggerakkan tangannya pelan, seolah memahami ucapan ibunya. Bu Sarpin menutup mulutnya, menahan isak. Nama yang indah, Arlian, seperti cahaya pagi. Nadia tersenyum. "Dia akan membawa hal baik, Bu. Dia tidak akan hidup dalam kebencian seperti yang dulu menimpaku." Bu Sarpin meraih tangan Nadia dan menciumnya. "Ibu bangga padamu, Nak." Ardan yang berdiri di belakang Nadia berkata dengan lembut, "Arlian bisa melihat manusia dan bunian. Ia akan bisa menjaga batas dua dunia. Ia akan menghubungkan, bukan memisahkan." Nadia menatap bayinya, lalu menatap langit lembah yang berwarna biru pucat. "Kalau begitu, hidupku tidak sia-sia." Ardan tersenyum, menatap istri dan anaknya dengan mata yang begitu hangat. "Tidak, Nad. Hidupmu adalah berkah. Kau datang ke lembah ini bukan sebagai pembawa sial,
tapi pembawa cahaya. Nadia memejamkan mata. Angin lembut menyentuh rambutnya, seolah dunia bunian menyentuh pipinya dengan kasih. Untuk pertama kalinya sejak ia kehilangan orang tuanya di usia 7 tahun, ia merasa benar-benar di rumah, benar-benar dicintai, benar-benar hidup. Dan begitulah Nadia tinggal di kampung bunian Tunas Langit bersama Ardan dan Arlian, menjadi jembatan kecil yang menyatukan dua dunia, menghapus luka masa lalu, dan membawa kedamaian bagi hati yang pernah hancur. Cerita ini bukan tentang ketakutan, bukan tentang bunian yang menyesatkan manusia, bukan tentang kematian yang menggentayangi dusun. Ini adalah cerita tentang seorang perempuan sederhana yang menemukan keluarga di tempat yang tidak pernah ia bayangkan. Sebuah akhir yang tidak hanya baik, tapi juga menjadi awal baru.